utusan Bapa. Yesus bersaksi dia utusan. Oke? Sebagai utusan, Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesusnya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paulusnya mengaku, ada pembatasan. Jangan main tombak dong teman-teman di bawah, santai aja. Santai, please. Jangan ditombak, biarin. Saya nggak menghujat loh. Oke? Saya bawa data. Artinya kita santai aja ya. Artinya kita penginjilan dengan data gitu ya. Nanti tinggal di cross check aja apa yang saya sampaikan. Nah, gitu. Jadi Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata Yesus. Paulus berkata, aku diutus kepada non-Israel. Pertanyaannya, yang mengutus kemudian Paulus ini untuk menjadi nabi untuk non-Israel, yaitu untuk Romawi, itu siapa? Yesus, kenapa Yesus memilih Paulus menjadikan rasul? Karena dia itu salah satunya ahli Taurat. Itu aja. Kan gitu. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berkata dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus. Kepada muridnya Yesus berpesan agar jangan ke bangsa lain. Lalu Paulus ini mengaku dia diutus kepada bangsa lain. Siapa yang mengutusnya? Sedangkan muridnya aja Yesus larang ke bangsa lain. Kok ada yang mengaku kalau dia diutus untuk selain dari Israel? Tapi pertanyaan, apa sih yang membuat Paulus itu menyimpang dari Yesus? Apa yang abang tanggap tentang Paulus itu? Mengapa Bang Zuma menganggap kalau Paulus itu ajaran sesat tentang Yesus? Kenapa? Oke. Yesus tidak mengajarkan kemudian Kristen. Yesus mengajarkan Yudaism. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menerima dirinya sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Itu hidup kekal. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan? Gak ada. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan. Itu mendapatkan hidup kekal. Sedangkan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Siapa yang ngajarkan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan Paulus ilmu itu? Jika Paulus gimana Bang? Jika Paulus belajar tentang siapa tuh Yesus, berarti dia nggak perlu ngajarin murid-muridnya mengajarkan kekristenan itu kalau dia tuh Tuhan. Loh, Yesus sendiri mengajarkan, ending puncak pengajaran Yesus sebagai dosen, sebagai prof kepada Bani Israel adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kunci keselamatan. Hidup kekal itu adalah surga. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan adalah surga. Paulus mengatakan mengenal diri Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri adalah surga. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus lah. Oh, Yesus, terima kasih. Berarti endingnya Yesus itu cuma rasul. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum.
Tuh yang betul. Nabi yang datang di atas muka bumi ini peruntukan kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Hanyalah rasul ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Rasul untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Iman kami toh? Iman kami itu. Sedangkan iman kalian, Yesus itu adalah Tuhan. Dari mana ilmu itu? Dari Nabi Paulus kalian. Waspadalah kepada nabi palsu, kata Yesus. Yang datang nyamar sebagai domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Artinya serigala yang mematikan. Di mana kita bisa melihat dan membuktikan ucapan Yesus serigala itu mematikan? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celaka engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah dia kau tobatkan, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli kitab? Siapa orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya, dan menjadikan orang Roma ini 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka? Itu siapa? Nabiku Nabi Muhammad? Ataukah Nabi saudara Paulus? Yang keluar suratnya Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti dia yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi, orang Roma, masuk ke dalam ajarannya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Bukan nabiku kan? Tapi nabi Anda. Ini belum apa-apa ini. Kita belum bongkar sampai ke akar-akarnya. Baru masih level-level kulit. Anda sadar nggak di situ, saudaraku Kristo? Anda ke gereja hari Minggu. Gereja hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, menyetarakan pencipta kita dengan manusia yang bernama Kristus. Menghakikatkan manusia yang nyata-nyata dilahirkan, dimandikan, disunat, dinetein, disuapin, dibesarkan ibunya. Tiba-tiba Anda angkat dia selevel dengan pencipta langit dan bumi melalui Nabi Paulus. Adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Yesus hanya mengatakan hidup kekal itu adalah la ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Itu kata Yesus tuh. Jadi Bang Zuma mau tahu gak di mana Yesus pernah menguapkan diri sebagai Tuhan? Mau tahu gak? Silakan. Kasih tahu gimana? Silakan. Dalam Markus 2. Coba baca Markus 2. Markus 2 nomor berapa? Markus 2 ayat 5. Coba baca Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat nomor 5. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Yang saya tahu, pertama. Coba silakan. Yang saya tahu cuman Markus 3. Nomor 21. Silakan. Oke, dari ayat pertama ya. Beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sudah terbuka. Mereka menurunkan tikar tempat yang orang lumpuh itu sekarang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Beberapa ahli Taurat sedang diduduki di situ dan berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Nah, ini menguapkan Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Oke. Baik. Saya paham dalil itu. Ketika dikatakan dosamu telah diampuni. Paham saya. Sekarang yang jadi permasalahan, yang mengampuni siapa? Kalau hanya sekedar berkata, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Apa yang salah? Bang Suma pun bisa mengatakan hal itu. Tapi yang mengampuni ini siapa? Bapa. Makanya Yesus berkata,
Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Yohanes 17 nomor 9. Yesus berdoa untuk mereka, bukan berdoa untuk dunia. Jadi Yesus itu melihat ketika ada orang yang kena kutuk, berarti dia pelaku dosa. Mana dalil itu? Silakan Anda buka Ulangan 27. Ayo dong dipikir-pikir lagi dari ayat itu. Kan Yesus kan mengampuni dosa manusia. Di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Kan orang Farisi bilang hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi yang Yesus lakukan itu kan mengampuni dosa. Jadi dia Tuhan. Saudara, ketika orang-orang Yahudi itu berdosa, mereka kena penyakit. Mereka kena kutuk. Mereka kena tulah. Tanda bahwa kutuk dari Tuhan, penyakit dari Tuhan, tulah dari Tuhan, itu adalah sudah diampuni, tandanya mereka sembuh dari penyakit. Ketika Yesus datang dengan berbagai mujizat, coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, dengarkanlah, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan seperti yang kamu lihat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Aku obatin si karaba-raba, meraba-raba dan saling meraba, sembuh. Maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Buktinya kamu sembuh. Bukan Yesus yang menyembuhkan, bukan. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya buktikan data kepada saudara. Bukti bahwa Yesus tidak menyembuhkan, tidak mengampuni. Baca. Coba Bang Zuma baca lanjutannya lagi. Baca lanjutannya. Sabar. Baca lanjutan dari Markus. Sabar. Baca Yohanes 4 nomor 34. Boleh Anda baca? Atau Yohanes 8 nomor 29. Boleh Anda baca? Silakan. Yesus tidak pernah mengampuni. Bahkan Yesus yang berdoa. Yohanes 17 dari data pertama sampai seterusnya, Yesus menghabiskan waktu berdoa. Ini masalah statement abang tuh cuma menyimpang dari Alkitab doang. Mana dah? Baca Yohanes 4 nomor 3. Saudara, baca Yohanes 4 nomor 34. Bantu saya. Boleh Anda baca? Supaya tidak menjadi fitnah. Silakan. Anda baca Yohanes 4 nomor 34. Makananku, apa makanan Yesus? Melakukan apa yang dilakukan? Pekerjaan apa? Yang diperintahkan untuk Bapa agar aku kerjakan. Pengakuan Yesus loh. Bukan pengakuan saya. Iya, pengakuan Yesus sih, betul, gue setuju. Gitu dong. Berarti yang mengampuni siapa? Yesus atau Bapa? Yesus dong ya, kedua-duanya Yesus. Oke, saudara Kristo, saya kira begitu ya, saudara. Kita gantian dengan teman Kristen yang lain. Yang pasti. Tunggu, bentar. Ya, silakan. Aku bisa buktiin lagi di mana Yesus boleh bisa mengungkapkan dirinya. Silakan. Coba baca Yohanes 8 ayat 58. Tuh. Yohanes 8 nomor 58. Boleh itu. Anda duluan membacanya, tapi data nomor 29 dulu. Yohanes 88 ya. Baca nomor 29 dulu, Bang. Baru ke 58. Ya 29 ya. Iya. Sabar. Oke. Dia yang telah mengutus aku menyertai aku, tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku sendiri siap melakukan apa yang berkenan kepada itu. Tapi harus dilanjutin lagi, jangan lompat-lompat itu. Jangan lompat ke 58. Jangan loncat ke 58. Ke nomor 29 dulu.
Ini, ia yang telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ya terus kenapa? Ya, tidak membiarkan aku seorang diri. Betul? Jangan baca satu ayat dong, coba dilanjutin lagi. Tunggu. Sama ketika Anda juga mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Jangan hanya menggunakan itu. Jangan. Baca dulu Yohanes 8 nomor 29 ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus di situ, Bang? Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan. Makanya dia tidak membiarkan aku seorang diri. Aku bersama dengan dia. Tidak seorang diri aku ini. Aku bersama dengan Tuhanku. Tuhanku itu ada sebelum Abraham ada. Berarti dia Tuhan dengan sebelum Abraham dijadikan aku Tuhan. Hey, itu mengungkapkan Yesus itu Tuhan. Gimana? Hei, saudara, Tuhan itu ada berapa? Satu atau dua? Ya satu, betul. Satu. Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Melainkan aku bersama dengan dia yang senantiasa menyertai aku. Aku dan dia berapa? Satu apa dua? Ulangin tadi pertanyaan. Dia mengatakan, dia tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia senantiasa menyertai aku. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku ada berapa? Satu atau dua? Dua pribadi. Ada dua. Tuhan ada berapa? Satu Tuhan, tiga pribadi. Oke. Kamu tahu nggak? Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat, berarti Anda ingin mengatakan bahwa Bapa itu hakikatnya adalah manusia. Enggak lah, gimana? Lalu, siapa yang mengikut? Bapa menjadi hakikat manusia atau Yesus menjadi hakikat Bapa? Yesus itu firmannya. Sabar. Tuhan. Sabar, saudara. Yesus Anda katakan dan Bapa dua pribadi kan? Iya, dua pribadi. Berarti beda. Ya sama dong. Loh, dua pribadi kok sama? Dua pribadi kok sama? Bapak tuh yang maha kuasa, anaknya itu, putranya itu kan firman menjadi manusia. Itu. Maksudnya apa ini? Dua pribadi maksudnya apa? Jadi setiap tiga pribadi pasti punya perannya masing-masing, mereka punya pekerjaannya masing-masing. Bapa di dalam surga, Yesus yang menjadi firman-Nya, dan Roh Kudus yang menguduskan itu. Baik. Anda ngerti hakikat? Anda ngerti hakikat? Ya. Apa hakikat itu? Keadaan yang sebenar-benarnya. Betul? Betul. Oke. Anda mau tahu nggak hakikat Yesus itu apa? Tuhan. Oke, kita buktikan ya. Tolong Anda baca di hadapan 8.000 manusia plus 2.000 di YouTube. Baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya ingin dengar. Kita lihat hakikat Yesus ini apakah Tuhan atau dia manusia? Silakan. Anda yang baca, jangan saya. Hakikat Yesus dijawab oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Teman-teman muslim, hakikat Yesus ada di situ. Boleh saya dibacakan? Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yep. Saudara, coba kamu tenangkan dirimu, kau baca baik-baik. Jangan. Nih ya, ulangin. Jangan panikan. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Yohanes 3 nomor 2. Tenang. Baca pelan-pelan. Dengarkan pelan-pelan. Kita berbicara mengenai hakikat Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2. Jangan baca yang lain. Yang diminta, yang dibaca. Ya, silakan.
Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya seperti yang sebenarnya. Kita akan melihat keadaan Yesus yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya sama seperti kita. Kita ini apa? Tuhan atau manusia? Jadi Yesus keadaannya yang sebenarnya, hakikatnya adalah, hakikat Yesus adalah Tuhan dan manusia. berarti kita Tuhan dan manusia juga. Tidak ada manusia berdosa yang menjadi Tuhan kecuali Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Saudara, kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jangan bahas yang lain. Kita sedang berbicara tentang hakikat kebenaran terkait Yesus. Apakah Dia itu Tuhan ataukah Dia itu manusia? Apakah sehakikat Tuhan atau sehakikat dengan kita? Ini kita memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang rindu ingin mengetahui kebenaran antara Islam dan Kristen. Orang Kristen mengatakan agama Islam itu salah. Orang Islam juga mengatakan Kristen itu keliru. Kita ini yang punya tugas untuk meluruskan pemahaman itu. Orang Kristen mengatakan, lu nggak lurus banget. Loh, saudara mengatakan tadi apa? Karena abang terlalu baik banget tafsirannya sampai lompat-lompat, makanya jadinya Anda yang gitu, mentafsirkan kemudian Yesus itu adalah manusia dan Tuhan, bukan saya. Makanya jangan diloncat-loncat, jadi makanya jadi kurang nyambung, makanya mending yang tidak loncat itu saya. Anda yang loncat-loncat kemana-mana. Anda mengatakan 1 Yohanes 3 nomor 2 itu hakikatnya adalah manusia dan Tuhan. Kalau hakikat Bapa manusia dan Tuhan juga. Enggak dong. Enggak dong. Berarti Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Tolong hargai kebenaran, hargai ilmu pengetahuan, hargai logika, hargai rasio kita, hargai kodrat kita sebagai manusia yang bisa kemudian berimajinasi dengan dukungan akal yang kita punya. Jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Di situ di 1 Yohanes 3 nomor 2 kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Dalam keadaan yang sebenar-benarnya Yesus, kita akan sama seperti Dia. Kalau Dia Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Kalau kita manusia, berarti Dia juga manusia. Karena kita satu hakikat dengan Yesus. Oke? Nah, Oke? mending abang baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya itu Yohanes 8:29 tadi Anda lupa? Atau masih kurang? Yesus mengatakan jangan dibaca satu ayat dong, coba dong baca sebelum itu setelahnya. Yohanes 10 nomor 30 juga jangan itu yang Anda bikin baca. Gak konsisten. Saudara, itu bikin gak konsisten. Yohanes 10 nomor 30 juga Anda jangan satu baca satu data. Baca nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, dan ketetapan kitab suci firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Berarti siapapun yang menerima firman, bertugas untuk menyampaikan firman kepada siapapun, maka dia adalah Allah. Pembuktiannya, Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus menjadi Allah, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan memberikan rohnya yang tak terhingga kepadanya. Siapapun. Jangan Anda kemudian melarikan materi kita. Yang terakhir buat saudaraku, baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua.
Jangan dibersingkat dong, harus baca dari 1 sampai 59. Ya, Tidak jangan seperti sih. itu Coba. cara belajar Bibelnya. Pendeta Gimana ketika maksudnya? dia Yang berkhotbah, itu aja saudara. bikinnya jadi Pendeta kalau dia berkhotbah di gereja, begitu juga pastor kalau dia mengadakan kemudian kebaktian, pendeta hanya membacakan data-data yang bisa menguatkan keyakinan saudara. Dia tidak membaca dari data 1 sampai selesai. Mereka hanya mengejar perpuluhan. Sedangkan kalau Tergantung saya ajaran mereka, mengatakan, saya berani mengatakan, Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua. Dalilnya, Yohanes 8, nomor 15. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia satu orang pun. Namun, apabila aku menghakimi manusia, maka penghakimanku itu benar. Sebab, aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, 1. Dan Bapakku yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku, 2. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Aku yang bersaksi tentang diriku 1, dan Bapa yang bersaksi tentang aku juga adalah 2. Aku dan Bapa adalah 2. Itu sebenarnya abang gimana dah? Kita nggak percaya sama pemikiran abang gimana? Itu Kita dalil, masih percaya sama kawan. Alkitab kita. Itu dalil aku baca. Yohanes 8, 15, 16, 17. Coba baca Yohanes 10:30 bilangnya bersatu, nggak ada, bukan berdua, gimana? Dalilnya mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 1? 1 apa? 1 Kita nggak apa? percaya Tuhan itu 2, kita percaya Tuhan itu satu, Tuhan 3 pribadi. Maka dari yang- itu Yesus bukan Tuhan. Mana? Aku dan Bapa satu. Oke, sekarang berikan saya bukti. Saya mampu memberikan bukti kepada saudara 1001 bukti Yesus bukan Tuhan. Tolong kasih saya 1 bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tunggu 1 aja. Disaksikan oleh 9.000 orang. 1 bukti ketuhanan Yesus. Kalau enggak ada, kalau ada, saya buka masker sekarang. 1 aja. Bukti ketuhanan Yesus. Kubuka masker ini. Langsung kusobek. Yohanes 20 ayat 28. Silakan Anda baca. Nih, bentar ya. Anda yang baca, jangan saya. Nanti Anda bilang saya ngibul, curi-curi data, atau comot-comot data. Silakan. Yohanes 20, nomor 20. Ya, itu sangat familiar. Penghandi pun tahu. Anak-anak kecil pun tahu. Silakan. Ini bukti kalau Yesus itu Tuhan. Silakan. Menurut Anda. Nih, ini kan judul tentang Yesus menampakkan diri kepada Tuhan. Dalam ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, Allahku." Dan dikata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, tidak melihat, namun percaya." Tapi Apa bukti ketuhanannya? Apa? Mana bukti ketuhanannya? Mana? Yesus tidak pernah membantah Thomas itu kan, membantah Thomas untuk menuhankan dia kan, gitu. Apa ini? Apa bukti ketuhanannya apa? Apa? Saya buka masker ini sekarang ini. Buktinya Tuhan Yesus tidak pernah membantah Thomas bahwa untuk Yesus itu menuhankan adalah dia. Tuhan. Saya katakan kepada saudara, saya mampu membuktikan 1001 bukti Yesus bukan Tuhan. Saya hanya minta 1 bukti Yesus itu Tuhan. Kalau ada 1000 mata memandang 10.000 lebih, aku buka masker saat ini juga. Silakan kasih saya bukti Yesus itu Tuhan. Bukti yang saya minta. Silakan. Matius 16. Matius 16 lagi. Tadi Matius Matius Yohanes 16 20. Gagal. Sekarang Matius 16, silakan. Nih, bait 16. Silakan. Nah, ini dalam ayat ini dalam 13 sampai 20 ini kan ada perbincangan antara Yesus sama kedua muridnya. Yesus ini bertanya kepada mereka nih, benar. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dan Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Oke, terus. Bukan manusia yang mengajarkan kepadamu. Nih, Yesus kepadanya, "Berbahagialah orang engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada Akan Bapakku yang tetapi. di surga." Terus baca.
Nih, Baca terus. aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam Kenapa maut Anda tidak akan langkahi menguasainya. datanya? Ini mau diulangin lagi. Iya, ulangi lagi. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Yaitu dia, itu terbukti Bahwa dia Mesias. Mesias adalah manusia yang diurapi. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ya, Saya minta bukti ketuhanan, bukan bukti kemanusiaan. Masker saya buka ini. ya itu ketuhanan gimana sih? Bagaimana Ada bisa pengakuan. Tuhan? Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Yang Kalau saya kita minta kasih bukti tahu, ketuhanan. Abang malah nyangkal gimana sih? Abang malah nolak Tuhan Yesus. Oke, Yesus itu saya gimana? ulang. Disaksikan oleh 10.000 mata memandang, di YouTube juga banyak yang melihat. Coba definisikan apa Mesias itu. Mesias adalah, penyelamat dunia. hei, jangan kau lari ke Shalom. Mesias adalah orang yang Manusia dari dosa. orang Menyelamatkan yang manusia dari diurapi. Mesias adalah orang yang diurapi. Salah, Mesias itu adalah orang yang adalah Mesias yang menyelamatkan dari dosa itu. Oke, saudara, saya kira cukup ya. Anda tidak mampu membuktikan sisi ketuhanan Yesus karena memang nggak ada. Itu udah buktiin Yohanes 8 ayat 8, Yohanes 10:30, Yohanes 10:28 itu terbukti. Pada saat dia pada saat dia mengatakan ucapan-ucapan tersebut, dia sebagai manusia atau dia sebagai kucing, sebagai ayam, atau sebagai Tuhan? Ya, dia Tuhan lah gimana sih? Pada saat dia mengucapkan ucapan tersebut, dia saat itu kondisinya sebagai manusia, sebagai malaikat, atau sebagai Tuhan? Tuhan. Berarti Anda ada gangguan. Yesus berkata, dengar, Yohanes 14 nomor 24. Saya mundur sedikit. Apa kata Yesus? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Tepuk tangan. Gimana? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Apakah dia ketika dia Saya masih percaya mengatakan, Alkitab sih. Saya masih percaya Alkitab dibanding tafsiran abang gimana? Yohanes 14 nomor 24, boleh kau bacakan kepada saya? Saya tidak usah Oke, mentafsirkan. oke. Silakan. Ini perahu murid-muridnya yang sudah Lumayan lah datang buat hiburan. beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena Yohanes angin 14. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Sudah mending baca Yohanes 1 sampai 14 itu. Sudahlah bang, Yesus sendiri yang mengatakan, Ya Bapa firman mengutus yang kau anaknya. dengarkan dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi sekalipun Yesus berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maksudnya bukan Yesusnya, Dia hanya sebagai penyampai firman dari Bapa. Atau abang doang, bukan menerima ayat kayak gitu, kayak
kayak Yesus itu Tuhan, abang nggak pernah terima. Di mana dalilnya Yesus itu mengaku Tuhan? Di mana? Mana dalilnya, Bang? Itulah. Kan Bapa yang mengutus aku tidak tidak meninggalkan aku. Dia mengasihi aku dikarenakan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Itu dalil, saudara. Jadi kenapa Anda mempertahankan? Karena dalil kita terbatas, makanya kita terlalu sulit banget untuk mempelajari. Karena Anda pengikut nabi palsu. Kristen kan? Anda Kristen kan? Pengikut Paulus kan? Nabi Paulus pendiri Kristen ini kan yang Anda ikuti? Karena dia nabi palsu, maka semua yang terlontar dari mulut Anda itu adalah sebuah kepalsuan, melawan semua apa yang ada di dalam Bible. Apa yang ada di dalam Bible itu saudara bantah seluruhnya. Apa yang menjadi ucapan Yesus, Anda bantah seluruhnya. Kenapa? Karena Anda pengikut nabi palsu yang mendirikan agama saudara. Karena dia palsu, maka semua kebenaran dibantah oleh pengikutnya. Siapa pengikut nabi palsu ini? Ya Anda. Anda bantah semua data. Anda bantah semua data yang ada dalam Bible Anda. Yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Semua narasi yang Anda bangun bahwa Yesus itu Tuhan, itu berlandaskan atas pondasi yang diajarkan oleh Nabi Paulus Anda. Lagi mulu, suka banget sama Paulus itu. Bukan harusnya ketika Anda minta, ketika saya minta, mana bukti ketuhanan Yesus di dalam Bible, Anda tunjukkan kemudian Filipi 2, Roma 4, kemudian Roma 3. Anda tunjukkan itu harusnya. Roma 14, Kolose 2, nomor 9 dan seterusnya. Harusnya Anda tunjukkan itu. Supaya ketahuan bahwa ketuhanan Yesus itu benar-benar murni ajaran Nabi palsu. Nabi Paulus. Nabi Paulus. Oke. Saya kira cukup. Saya sudah lelah juga. Bang Handi silakan masuk sejenak. Iklan dulu Bang Handi. Iklan dulu. Bang Handi monitor. Saya mau minum kopi dulu. Barang 1 menit sampai 2 menit. Boleh ya teman-teman sekalian. Silakan Bang Handi. Saya tutup kamera dulu. Sebentar aja silakan. Ya, sabar dulu ya teman-teman, Bang Juma mau minum dulu.